Di beberapa video sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang sejarah peradaban manusia di Sulawesi. Kita banyak berbicara tentang awal mula peradaban, manusia-manusia purba, peninggalan sejarahnya, hingga berbagai penemuan yang memecahkan rekor dunia. Sekarang kita akan melangkah beberapa abad ke depan dan menuju ke sebuah wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Adalah Kepulauan Buton, sebuah daerah yang punya banyak potensi wisata. Namun, kita tidak akan berbicara mengenai hal itu sekarang. Hari ini, kita mau membahas sebuah fakta bahwa Buton adalah salah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah. Mengapa demikian? Apa yang membuat Buton tidak dijajah? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Buton adalah sebuah pulau di Sulawesi Tenggara. Pulau Buton dikenal sebagai satu-satunya daerah dengan kandungan cebakan aspal alami di Indonesia. Menurut perkiraan, kandungan aspal yang ada di wilayah Buton ini mencapai 132 juta ton. Dan jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan aspal dalam negeri yang hanya mencapai 1,2 juta ton saja. Dengan luas pulau mencapai 4.408 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 500.000 jiwa, menjadikan Buton sebagai pulau terbesar ke-130 di dunia, dan peringkat 73 sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Pulau Buton termasuk ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan kota terbesar yang ada di Buton bernama Bau-Bau. Kota Bau-Bau sendiri menjadi kota terbesar ke-8 di Sulawesi. Terdapat 6 wilayah di Kepulauan Buton ini. Wilayah yang dominan adalah Kabupaten Buton, kemudian Wakatobi, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Bau-Bau. Di Kepulauan Buton dulunya pernah berdiri sebuah kesultanan yang bernama Kesultanan Buton. Wilayah Kesultanan Buton dulunya terbilang cukup luas, yakni meliputi wilayah Muna, Pulau Kabaena, sedikit bagian di Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya yang ada di tenggara Pulau Buton. Tahukah kalian kalau Kesultanan Buton inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Kepulauan Buton tidak pernah dijajah kala itu? Langsung saja kita bahas pada bab berikutnya. Apabila kita membahas tentang penjajahan, maka terbesit dua negara kuat yang dulunya pernah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Dua negara itu adalah Belanda dan Jepang. Belanda memasuki Indonesia di awal-awal dan menjajah hampir seluruh wilayah Nusantara. Di tahun 1942, Jepang masuk dan menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, sebelum akhirnya menyerah dan membiarkan Indonesia merdeka dengan kekuatannya sendiri. Namun ternyata ada daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah, dan inilah Pulau Buton. Nama Pulau Buton memang telah santer dibicarakan sejak dulu. Sejak zaman Majapahit, nama Buton sudah menjadi momok bagi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Tak lain dan tak bukan karena adanya kerajaan Buton yang berkuasa di pulau tersebut. Kerajaan Buton tercatat berkuasa pada abad ke-13 hingga 16 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh raja pertama mereka yang bernama Wakaka. Dan secara turun-temurun, keturunannya silih berganti memimpin kerajaan Buton ini. Kerajaan Buton berganti nama menjadi Kesultanan Buton, dikarenakan agama Islam telah masuk ke kerajaan tersebut. Kerajaan ini memeluk Islam pada masa kepemimpinan Murhum Sultan Kamuddin Khalpatul Hamis di tahun 1538. Menurut teori yang populer, katanya Islam masuk ke wilayah Buton dibawa oleh orang-orang dari Arab. Jadi, kenapa Buton ini tidak pernah dijajah? Alasannya adalah karena kerajaan Buton yang cukup kuat pada waktu itu. Pada waktu itu, Kesultanan Buton membangun benteng pertahanan yang menjadi benteng terluas di dunia. Dibuat pada tahun 1634, pada masa pemerintahan Sultan Labuke.
Benteng tersebut memiliki panjang hingga 2.740 meter dan berhasil melindungi area seluas 401,99 meter persegi. Benteng tersebut dilengkapi dengan 16 bastion atau menara pengintai dan 12 pintu gerbang. Singkatnya, Belanda merasa takut untuk menyerang Buton karena adanya benteng raksasa tersebut. Dengan adanya benteng tersebut, maka kapal perang Belanda akan dengan mudah terdeteksi dan hanya akan berakhir dengan kapal Belanda yang diserang habis-habisan dan ditenggelamkan sebelum tiba di wilayah Buton. Olehnya itu, ketimbang berperang melawan Kesultanan Buton, maka lebih baik menjalin kerjasama saja dengan mereka. Karena tak dapat dipungkiri, wilayah Buton juga sangat strategis sebagai tempat persinggahan bagi bangsa-bangsa barat saat akan pergi mencari rempah-rempah di wilayah Maluku. Alhasil, terjalinlah sebuah kerjasama antara pihak POC dengan Kesultanan Buton kala itu. Keduanya berhubungan dengan baik. Kapal-kapal Eropa banyak yang singgah di wilayah Buton untuk beristirahat. Sebagai gantinya, saat singgah, mereka akan dilindungi oleh para prajurit kerajaan Buton yang memang dikenal cukup kuat. Selain itu, Kesultanan Buton juga punya koneksi dengan Kesultanan Otsmania yang ada di Turki. Sebagai sesama kerajaan Islam, maka tentu Buton akan dibantu apabila POC hendak mengkolonisasi mereka. Demikianlah hubungan ini berjalan dengan baik antara POC dan Buton. Keduanya sama-sama menjalin kerjasama, sebelum akhirnya di tahun 1637, hubungan baik antara POC dan Buton resmi berakhir. Keduanya memutuskan untuk saling angkat senjata dan berperang satu sama lain. Peperangan berlangsung sengit, atau lebih tepatnya terkesan berat sebelah. Kesultanan Buton berhasil mengalahkan POC. Nampaknya, benteng Kesultanan Buton masih terlalu kuat untuk ditembus oleh POC. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, perang terus terjadi. Tercatat, tahun 1752, 1755, hingga 1776. Perang terus berkecamuk, namun lagi dan lagi, upaya penyerangan POC berhasil diatasi dengan baik oleh Kesultanan Buton. Adapun penyebab perang antara keduanya disinyalir karena adanya kelicikan yang dilakukan oleh pemerintah POC dalam perdagangan rempah-rempahnya dengan kerajaan Buton. Maka dengan kemenangan ini, wilayah Buton pun damai sejahtera. Tercatat, Buton adalah wilayah yang tak pernah dijajah, tak pernah dikuasai oleh Belanda, dan rakyatnya tidak pernah disuruh kerja paksa. Ketika Indonesia merdeka, maka Kesultanan Buton memutuskan untuk ikut bergabung dengan NKRI, sehingga kini wilayah Buton menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Meski begitu, Kesultanan Buton nyatanya masih ada sampai saat ini. Kini, Kesultanan Buton dipimpin oleh rajanya yang ke-40, Paduka Yang Mulia Laode Muhammad Ishad Manarpa. Pulau Buton menjadi daerah yang menarik untuk kita kaji. Selain karena potensi alamnya, juga karena secara panjang kerajaan Buton yang pernah berjaya di sana. Buton menjadi kerajaan kuat yang membangun benteng pertahanan terpanjang di dunia. Berkat itu, pihak POC tidak mau mengambil resiko untuk memerangi Buton. Alhasil, selama bertahun-tahun terjalin kerjasama di antara Buton dan POC. Keduanya terlibat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Buton juga sering jadi persinggahan para pedagang Eropa yang hendak menuju ke Maluku. Dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak POC, meletuslah perang antara Buton dan POC. Namun nampaknya peperangan tersebut tidak berhasil mengalahkan Buton. Buton tetap berdiri kokoh, sedangkan POC harus takluk lagi dan lagi. Wilayah Buton pun menjadi daerah yang tak pernah dijajah oleh POC. Warga-warganya tak pernah disuruh kerja paksa. Dan semua ini berkat kekuatan militer dan juga benteng terkuat yang dimiliki oleh Kesultanan Buton. Dan sebagai catatan, meskipun Kesultanan Buton sudah bergabung dengan Indonesia, namun nyatanya kesultanan ini masih ada sampai saat ini. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada saran, tambahan informasi, atau koreksi, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang diupload ke channel ini.
Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.